Halo teman-teman, bagi Anda yang menerima SKPKB ya, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hasil pemeriksaan, yang lu merasa dizolimi atau lu merasa orang pajaknya brengsek gitu ya. Nah, video ini khusus buat Anda ya. Ada minimal ya, setelah gue hitung-hitung ya, minimal ada 10 upaya hukum yang bisa lu lakukan untuk melawan tindakan sewenang-wenang atau kezoliman atau upaya pemerasan atau perampokan dari petugas pajak ini ya. Mari gue sharing ke teman-teman semua ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada minimal 10 upaya hukum yang bisa kita lakukan ketika sudah terbit SKPKB. Gila ya, 10 upaya hukum. Satu, pengadilan pajak gugatan. Jadi, SKPKB itu kalau orang pajak selalu mengedukasi kita, lu bisa mengajukan keberatan. Padahal tidak hanya keberatannya, kita bisa mengajukan gugatan terhadap SKPKB. Ini yang tidak pernah diedukasi oleh orang pajak dan mereka sangat-sangat takut dengan gugatan karena gugatan bisa membatalkan SKPKB tanpa membahas material. Nah, jadi gugatan pengadilan pajak ini berlakunya 30 hari sejak SKPKB disampaikan ya. Kalau nggak salah SKPKB disampaikan bukan dikirim ya. Gue juga kurang jelas, tapi intinya ya udah, lu jaga-jaga aja, jangan sampai 30 hari ya. Jadi SKPKB dikirimkan atau diterima oleh wajib pajak, maka berlaku tuh hari pertama sampai hari ke-30 ya. Anda mengajukan gugatan terhadap SKPKB. Di situ kita membahas legal formalnya ya, cacat prosedur. Kemudian yang kedua adalah upaya hukum yang namanya keberatan terhadap SKPKB. Jadi SKPKB itu boleh diajukan gugatan dan juga boleh keberatan. Ini dua hal yang berbeda ya. Keberatan itu kepada Kanwil, kalau gugatan itu kepada pengadilan pajak ya. Keberatan itu 3 bulan ya, 90 hari. Jadi lu punya waktu yang cukup banyak dan ini bisa berjalan berbarengan. Jadi gugatan dimasukin, kemudian sambil nunggu panggilan sidang, Anda mulai mempersiapkan drafting untuk keberatan 3 bulan ya. Jadi ini satu rangkaian berjalan bersamaan. Oke. Keberatan itu untuk membahas mengenai material ya, material hitung-hitungannya bagaimana, dasar hukumnya bagaimana, ada yang salah nggak gitu. Yang ketiga adalah 3, 4 satu rangkaian ya. Pengadilan pajak gugatan terhadap keputusan keberatan. Jadi ketika lu mengajukan keberatan, kan ada hasilnya tuh. Hasilnya itu kan kadang-kadang ditolak ya. Kalau ditolak atau di keputusannya itu menguatkan kembali dari KPP, maka lu mengajukan gugatan terhadap keberatan ini maksimal 30 hari ya. 30 hari gugatan. Kemudian lu boleh mengajukan banding. Banding itu adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan itu diterima oleh wajib pajak. Oke? Clear teman-teman ya? Kemudian yang 5, 6, 7 adalah Mahkamah Agung. Nah, setelah Anda mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, kalau lu kalah, maka lu boleh mengajukan PK ya, peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi Anda boleh mengajukan PK ke MA atas putusan PP atas SKPKB. Kemudian Anda boleh mengajukan PK atas keputusan gugatan PP atas keputusan dari keberatan. Dan Anda boleh juga mengajukan PK atas putusan banding pengadilan pajak atas keputusan keberatan. Semuanya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan jangka waktunya. Jadi setelah diputus oleh pengadilan, lu kalah, maka lu punya waktu 3 bulan, 90 hari untuk mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Langkah ke-8 adalah 8, 9, 10 satu rangkaian ya. 8, 9, 10 satu rangkaian. PN, Pengadilan Negeri. Loh, kok bisa pengadilan negeri? Nah, jawabannya adalah bisa-bisa saja. Dan gue sudah buktikan ya, gue sudah menggugat seorang oknum pajak bernama Suryo Utomo ke pengadilan negeri. Atas apa? Atas PMH, perbuatan melawan hukum ya. Ini ada level KPP, ada level Kanwil, ada level Hakim Pengadilan Pajak. Anda juga boleh menggugat level KPP ini sampai ke Ditjen Pajak nih ya, kayak gue ya. Nah, jadi SKPKB itu terbit. Kemudian lu merasa ada perbuatan melawan hukum di situ. Contohnya apa? Contohnya gua tidak boleh masuk ke kantor pajak dengan alasan macam-macam lah ya. Alasan apapun yang diciptakan, intinya tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan atau memberikan kewenangan kepada si oknum pajak untuk melarang gua melaksanakan perbuatan gua atau melaksanakan pekerjaan gua sebagai kuasa wajib pajak. Nah,
ini bukan perbuatan yang bisa kita gugat ke petun, bukan ya. Ini adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan sendiri, pribadi, yang kita bisa gugat ke pengadilan negeri perdata, ya. Yang kita gugat adalah perdatanya ya, bukan pidananya. Oke? Ini adalah PN atas PMH, PMH, PMH. Nah, kenapa kita tidak menggugat ke polisi, ke pidana? Karena di negeri Konoha itu masih susah ya membuat laporan pidana. Lu masih bayar polisinya. Kalau di Indonesia mah nggak ada yang bayar polisi ya. Nah, tapi agak susah kalau lu mau lapor ke polisi. Jadi ada minimal 10 upaya hukum, teman-teman ya. Nah, masing-masing upaya hukum ini mungkin lu akan keluar berbagai biaya ya. Lu mesti bayar biaya untuk kuasa hukum, kemudian ahli 1, ahli 2 gitu ya. Total budget lu siapin aja total budget untuk bersatu upaya hukum. Jadi, kalau ini semua dijalankan, ini pasti ratusan juta nih teman-teman ya, minimal ya. Nah, kemudian, Anda juga masih boleh nih melanjutkan yang namanya permohonan pembatalan. Ini nggak ada batas waktunya nih ya, nggak ada batas waktunya. Anda boleh mengajukan permohonan pembatalan pasal 36, lanjut gugatan atas keputusannya, lanjut Mahkamah Agung. Oke? Kemudian permohonan pembetulan, lanjut gugatan atas keputusan lanjut Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apa yang mau dibatalkan? Apa yang mau dibetulkan? Yang mau dibetulkan adalah SKPKB-nya atau SPHP-nya atau apapun lah. Semua surat pajak boleh diajukan pembatalan, boleh diajukan pembetulan. Oke? Kalau gitu orang bertanya dong, "Lah, apa yang salah dengan SKPKB-nya? Apa yang mau gue minta pembatalan?" Ya jawabannya lu ciptakan sendiri teman-teman ya. Sebagai orang hukum, sebagai orang yang mau melawan, Anda ciptakan kesalahannya ya. Jadi orang hukum itu bukan mencari kesalahan kemudian, dia gugat, bukan ya. Dia ciptakan kesalahannya. Jadi ini dunia tipu-tipu di negeri Konoha begitu caranya ya. Lu ciptakan, kesalahannya apa? Lu cari. Ya sampai ketemu, pasti ada dong namanya manusia, bukan Tuhan ya, pasti ada kesalahannya. Lu ciptakan kesalahannya, lu gugat ke pengadilan. Lu ajukan permohonan pembetulan atau pembatalan, setelah dia bikin keputusan menolak, dia kan ditolak dong, nggak mungkin dong dia mengakui kesalahan sendiri kan, pasti dia menolak, surat penolakan itu lu gugat ke pengadilan, ya. Kemudian kalau lu kalah lagi, lu gugat ke Mahkamah Agung ya, lanjut. Kemudian Anda boleh mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan penghapusan. Silakan aja, permohonan pengurangan terhadap apa? Terhadap SKP atau STP ya. Setelah ditolak, Anda ajukan gugatan ke pengadilan, kemudian ditolak lagi, Anda masukin ke Mahkamah Agung PK ya. Nah, dari 14 baris ini teman-teman ya, 14 upaya hukum ini, semuanya itu minimal 6 bulan sampai 12 bulan atau bahkan sampai 2 tahun. Baru diputus teman-temannya, baru diputus. Oke? Jadi seluruh proses ini akan selesai sampai kapan? Sampai kiamat teman-teman ya. Jadi inilah proses hukum. Inilah negara demokrasi. Dia mempersilahkan kita untuk mengajukan upaya hukum bisa sampai dunia kiamat, teman-teman ya. Jadi, selayaknya dan seharusnya seorang petugas pajak yang benar itu tidak akan men-challenge wajib pajak, men-challenge warga negara untuk lari ke pengadilan. Orang pajak yang benar pasti akan mengupayakan persuasif, mengupayakan selesai di tahapan pemeriksaan. Tidak usah masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena kalau sampai masuk ke pengadilan, selesainya itu dunia kiamat, baru selesai. Ya, udah gitu, si WP nggak bayar duit, Rp1 pun dia nggak akan bayar. Kan gitu ya. Jadi kalau lu ngajuin upaya hukum, lu mau bayar berapa? Ya lu nggak usah bayar, teman-teman ya. Lu hanya bayar pengacara. Nah, jadi seorang petugas pajak yang bijaksana, yang benar, yang lurus, seharusnya menyelesaikan perkara itu di tahapan pemeriksaan. Kenapa? Karena hukum itu tidak ambigu, hukum itu jelas. Kalau hukum itu jelas dan tegas, itu seharusnya sudah bisa diputuskan di pemeriksaan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya dong? Nggak perlu ke pengadilan. Pengadilan itu terjadi gara-gara ada oknum pajak yang memaksakan kehendaknya, memaksakan asumsinya yang tidak berdasarkan hukum. Sesimpel itu, teman-teman ya. Kalau dia berdasarkan hukum, maka si wajib pajak tidak punya alasan untuk menolak, gitu loh. Nah, tetapi kalau kita ketemu oknum, ketemu petugas pajak yang brengsek gitu ya, terutama di negeri Konoha gitu ya, kita nggak punya pilihan teman-teman ya. Kalau lu ditembak 10 miliar kayak klien gua gitu ya, kita nggak punya pilihan, kita mesti melawan gitu loh. Kalau kita melawan, jangankan 10 miliar, Rp1 pun nggak akan kita bayar, ya kan? Kepada si oknum ini ya. Kalau gitu, apa manfaatnya buat si pemeriksa pajak? Nggak ada manfaatnya.
nggak ada manfaatnya ya. Nah, jadi seorang pemeriksa pajak yang bijaksana seharusnya menyelesaikan kasus di tahapan pemeriksaan, bukan men-challenge wajib pajak ke pengadilan ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke pengadilan, maka prosesnya akan berlarut-larut sampai dunia kiamat, teman-teman ya. Belum selesai ini barang. Nah, udah gitu, kita kan mengalami kerugian. Kalau kita mengalami kerugian, kita bisa menggugat secara perdata kepada si petugas pajak, ya. Udah gitu, kalau suatu hari negara ini berubah, suatu hari negara ini lebih bagus proses pelaksanaan pidananya, kita gugat kembali satu persatu tuh si oknum itu ke kantor polisi. Kita laporin ke kantor polisi satu persatu. Kan bisa bisa 30 tahun ya kalau pidana perdata ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Upaya hukum itu masih bisa dilakukan sampai dunia kiamat, teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Jadi kalau lu mau ngelawan, lu nggak usah khawatir, masih banyak waktu ya. Nah, sekarang ini konten eksklusif, teman-teman ya. Sekarang konten eksklusif buat teman-teman hanya yang membership aja ya. Kalau Anda mau bergabung, silakan masuk ke website pajaksmartvip.com ya. pajaksmartvip.com kalau mau gabung ke konten eksklusif ini ya. Oke.